Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget ini. Pasti Anda semua juga penasaran dengan video kali ini. Yang mau saya bahas itu adalah galbay di 12 pinjol legal dengan total 90 juta. Dan habis itu sudah mengganti nomor, ya. Merinset HP ke setelan pabrik, sudah diganti semuanya. Tetap juga nomor terbaru Anda itu terlacak dan bisa dicari dan ditemukan oleh mereka. Dan habis itu juga di sini ada sebuah keraguan juga tentang kontak darurat. Itu yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya. Boleh disimain video ini sampai habis, jangan buru-buru ke kolom komentar. Tapi jangan lupa juga, selain Anda siapa lagi yang mau mensupport channel ini gitu loh. Bukan Medi Brownie yang hebat, tapi teman-teman yang hadir di sinilah orang-orang hebat semuanya yang selalu mengapresiasi ya, supaya channel ini berkembang. Pastinya Solusi Hutang selalu bisa menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau, karena saran dari Anda semuanya itu akhirnya orang-orang yang tidak terjangkau itu akhirnya terjangkau dan menemukan video-video dari Medi Brownie atau Solusi Hutang MB ya. Oke. Dan yang mau konsultasi secara langsung dengan saya pun juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau teman-teman juga mau memberikan apresiasi menjadi membership di channel ini juga boleh. Di bawah nama channel itu ada gabung, ada dua pilihan, terserah Anda mau pilih yang mana ya. Ini ada curhatan dari salah satu subscriber dari YouTube ini juga, dan beliau larinya ke Instagram. Nanti teman-teman juga boleh, Instagram saya ada di pojok bawah, Anda boleh DM saya, tapi jangan lupa untuk di follow dulu, karena kita tidak menanggapi akun-akun yang fake dan apalagi tidak memfollow sama sekali ya. Oke. Di sini dia curhat, "Assalamualaikum Bang, saya H dari Balikpapan. Saat ini saya terlilit pinjol 12 aplikasi dengan total nominal pinjaman hampir 90 juta. Wow. Saya sudah menonton YouTube Bang Medi tentang bagaimana menghadapi pinjol. Saya paham dan termotivasi untuk mengikuti saran-saran dari YouTube Bang Medi. Tapi ada yang masih mengganjal dan membuat saya kepikiran, ialah soal kontak darurat. Karena sebagian kondar pinjol yang saya daftarkan asal ketik saja. Apakah nomor tersebut bisa terhubung atau tidak? Yang saya takutkan, jika terhubung dan jika pemilik nomor tersebut tidak terima nomor teleponnya dijadikan kondar, orang tersebut melaporkan. Apakah saya bisa terseret, dan jika itu terjadi apa yang harus saya lakukan? Mohon masukannya dan sarannya Bang Medi." Oke, iya Pak ya. Mungkin soal kondar ya, mungkin ya, kondar ini ya mungkin sebuah kecerobohan juga dan diakibatkan ketidaktahuan dan semuanya serba buru-buru. Tapi ada sisi positif dan ada sisi negatif. Positifnya, Bapak tidak perlu khawatir karena tidak ada orang sekitar yang dijadikan sebagai kontak darurat. Negatifnya adalah ada sebuah ketakutan, bagaimana jika nanti nomor yang kita masukkan itu secara acak ternyata ada nomor yang dimiliki oleh orang lain. Oke. Biasanya kalau nomor itu dimiliki oleh orang lain ya, pasti orang yang tidak kenal dengan Bapak, pasti dia menyampaikan itu bukan urusan saya dan saya tidak mengenal yang bersangkutan. Pasti seperti itu. Jawabannya tidak akan pernah berubah. Dan ketika dia menjawab hal seperti itu, pinjol tidak akan menghubungi itu lagi. Ya, dan lagian di sini kan, itu kan persyaratan kondar-kondar itu kan sebenarnya kelicikan dari pinjaman online. Mereka sengaja menjebak orang-orang meminta nomor darurat. Padahal nomor itu tujuannya ketika kita telat bayar, nomor darurat ini dijadikan sarana tempat menagih. Ya, padahal yang paling pertama itu kontak darurat itu hanya menghubungi ketika orang itu tidak bisa dihubungi. Kalaupun memang nantinya juga sudah tidak tahu lagi, kontak darurat sudah tidak ada, orangnya tidak dihubungi, kan masih ada alamat yang valid.
Ya, jadi soal ketakutan Bapak dengan hal-hal seperti itu, saya rasa itu tidak perlu terlalu jauh lah hal-hal seperti itu ya. Jadi ya sudahlah, kalau memang kita tidak mampu ya kita apa boleh buat. Dan lagian kita juga bukan melakukan penipuan lain hal tadi itu. Bapak memasukkan data, contoh nama kita A diganti huruf B. Jadi tidak sesuai dengan fisik yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan ya. Habis itu nomor nik kita yang ada angka 7 kita ganti dengan angka 8, mungkin kita edit dengan berbagai macam aplikasi pengedit foto yang selama ini ada di handphone gitu, atau ada di media manapun gitu ya. Kalau itu baru cukup khawatir, tapi di luar dari hal itu tidak perlu ada sebenarnya kekhawatiran yang terlalu lebih ya. Yang jelas hari ini dengan Galbay 12 aplikasi pinjol, walaupun Bapak tidak menjelaskan secara tegas di sini aplikasi apa yang Bapak pinjam, tapi ini sudah cukup memberatkan kalau menurut saya gitu loh. Dan saya berharap jangan sampai hutang yang ini mendekati 90 juta ini malah menjadi 100 juta ya. Jangan sampai kita gali lubang tutup lubang. Jangan sampai kita malah ditekan dan diarahkan untuk meminjam ke pinjol lainnya. Oke, kalau memang tidak mampu, tahan sampai di sini, jangan ditambah-tambah lagi, dan jangan cari-cari talangan-talangan dana, misalnya minjam sama tetangga, gali lubang ke aplikasi lain, jangan sampai seperti itu ya. Oke, habis itu dia cuman ini aja. Nomor tersebut bisa terhubung atau tidak ya, persetan lah soal hal itu Pak, karena itu juga hanya sebatas persyaratan formalitas sebenarnya buat saya ya. Karena tujuan pinjol meminta kontak darurat itu kan sama-sama sudah kita pahami aja. Kalau kita telat bayar ya kontak darurat kita jadi sasaran buat menagih. Kalau kita lancar bayar, kontak-kontak kita itu jadi sasaran untuk mempromosikan produk-produk mereka ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Habis itu lagi, sesuai yang saya sampaikan tadi, ini ada yang masih ketakutan dan kecemasan juga. Assalamualaikum Bang, mau tanya, tolong dijawab. Saya kan udah ganti nomor, tapi ada kami kok bisa tahu ya nomor saya yang baru, sementara nomor yang didaftarin di APK juga masih aktif. Oke, mungkin nomor Anda itu terdaftar di nomor yang sama ya, di dalam handphone yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja Anda mendaftar di aplikasi-aplikasi tempat kan banyak juga aplikasi-aplikasi dengan memverifikasi pakai nomor handphone atau kata carinya dengan nomor handphone gitu loh, kan ada juga. Atau memang ada salah satu kontak-kontak Anda atau kontak darurat Anda yang memberitahu soal nomor baru Anda ya. Tapi kalau sayanya curiga kalau memang seperti ini, kalau Anda mempunyai handphone dengan 2 kartu di satu handphone yang sama, itu sama aja bohong ya. Tapi kalau di luar dari itu ya mungkin saja karena ada orang sekitar Anda yang memberitahu nomor baru Anda, atau memang ada data yang bocor dari penyedia layanan terhubung langsung ke pinjolnya ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir hal itu. Habis itu kemarin udah tenang saya Bang semenjak nonton YouTube Abang. Sekarang down lagi. Emang ada kami nelpon keluar kondar ya Bang? Sebenarnya pertanyaan Anda soal ada kami menelpon keluar kondar atau menyebarkan data, dia ada pertanyaan itu yang saya mampu jawab, ada juga pertanyaan itu yang Anda mampu jawab. Contoh, kalau misalnya pertanyaan Anda apakah mereka menghubungi keluar kondar, saya kan tidak tahu nih siapa aja yang Anda jadikan kondar dan berapa banyak nomor kontak darurat Anda itu. Contohnya Anda menjadikan orang tua, suami misalnya gitu kan, ada 2 orang. Tiba-tiba ada teman sekolah Anda yang mengetahui Anda berhutang di aplikasi itu. Berarti mereka menghubungi di luar dari hal itu ya. Jadi ada pertanyaan itu yang saya mampu jawab, dan ada pertanyaan itu yang teman-temanlah mencari jawabannya. Oke? Kalau dia nelpon keluar kondar, kalau soal sebar data juga seperti itu. Kalau dia misalnya nyebarin data juga seperti itu. Kira-kira ada nggak yang mengetahui hutang-hutang kita ini di luar dari kontak darurat kita? Kalau ada, ya sudah kemungkinan gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semuanya, intinya nggak usah terlalu baper-baper deh dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Yang penting kita tetap berpikir optimis aja, kita tetap berpikir positif aja buat kedepannya. Insya Allah semuanya akan berlalu. Yang penting
jangan cari-cari penyakit. Cari penyakit itu jangan hanya semata karena menyelamatkan data, supaya tidak ditelepon, supaya tidak diteror, Anda nekat-nekatan memperpanjang, ya, yang tidak mengurangi hutang. Mencicil juga tidak mengurangi hutang, sampai melakukan tindakan gila, gali lubang tutup lubang. Jangan ya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman yang benar-benar kalut banget atau pusing banget, stres banget. Mudah-mudahan dengan sedikit video atau sesingkat video ini bisa membuka kembali pemikiran Anda, dan insya Allah kedepannya jauh lebih baik lagi. Amin ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.